Hai guys, kembali lagi di dalam channel kami Anomali. Sesuai request teman-teman semuanya, di video kali ini kami akan membahas reinkarnasi. Sebelumnya disclaimer dahulu ya teman-teman. Yang pertama adalah dikarenakan reinkarnasi ini muncul di aliran kepercayaan tertentu dan banyak aliran kepercayaan lainnya, maka kami di sini tidak mewakili aliran kepercayaan tertentu. Walaupun latar belakang kami ada yang Kristen dan Buddhis. Yang kedua, halu atau tidaknya konten ini kami serahkan ke kebijakan para penonton semuanya. Selama ada sedikit saja nilai spiritual yang bisa dipetik, itu sudah lebih dari cukup. Yang ketiga, tidak semua pertanyaan dari para followers kami bisa kami jawab semuanya. Karena kami sendiri adalah praktisi lapangan dan kami sendiri selalu mencari informasi baru hingga detik ini. Pada segmen pertama, kami akan menjawab pertanyaan netizen yang sudah kami compile. Dan mungkin ada beberapa entitas astral yang bersedia membantu kami untuk menjawab pertanyaan yang sulit-sulit dari teman-teman semuanya. Dan di segmen kedua, kami akan bercerita mengenai reinkarnasi kami sebelumnya. Gimana ceritanya? Stay tune. Sebelumnya thank you ya untuk para teman-teman maupun pendukung kami yang sudah aktif menanyakan mengenai reinkarnasi. Jadi kami membuat topik reinkarnasi hari ini. Kita langsung aja yuk ke pertanyaan pertama. Apakah reinkarnasi beneran ada? Gimana nih guys? Sebenarnya reinkarnasi itu ada di beberapa kepercayaan. Tetapi memang tidak semua kepercayaan itu memang ada reinkarnasi sih. Jadi kalau misalkan reinkarnasi itu ada atau enggak, itu terserah kepercayaan kalian. Menurut aku sih gitu. Ke referensi masing-masing ya. Kalau kalian nanya kami percaya atau enggak, kami percaya. Yes, we do. We do. Berikutnya, apa penyebab dan tujuan adanya reinkarnasi? Kita talaah satu-satu dulu ya guys, apa penyebab adanya reinkarnasi? Of course, itu yang paling utama adalah karena kebaikan Bapak. Kemuliaan Bapak yang memberikan kesempatan lagi untuk orang tersebut untuk dilahirkan kembali. Ada tapi ya guys, syaratnya itu kalau orang mau reinkarnasi, yang pasti tidak boleh bertransaksi dengan iblis maupun jin atau entitas-entitas lainnya. Karena itu tandanya kalian sudah menjual jiwa kalian ke entitas tersebut. Kalau kalian di jalan Bapak, itu kalian kemungkinan masih bisa reinkarnasi, tapi balik lagi ya, semua keputusan dari Bapak atau Tuhan atau pencipta, siapapun itulah yang ingin kalian sebut. Terus penyebab lainnya juga karena keinginan dari manusia itu sendiri yang ingin reinkarnasi. Contohnya, kayak misalnya orang tersebut dibunuh, lalu dia ingin hidup kembali lagi. Of course, dia nggak akan bisa mungkin hidup bangkit dari kematiannya lagi kan. Serem gak sih guys, jadi kayak zombie gitu kan, walking dead gitu, gitu. Ya gimana caranya? Nggak fair dong, karena dia kan dibunuh bukan karena kemauan dia kan. Ya udah, akhirnya karena dia negosiasi dengan Bapak akhirnya mengabulkan. Itu salah satu contoh penyebab kenapa dia reinkarnasi. Lalu penyebab lainnya, ini barusan aku dapat dari abstrak, nggak tahu alam, nggak tahu Bapak, nggak tahu HRB, nggak tahu siapapun itu. Kalau mereka itu ketika hidup belum mencapai titik spiritualitas yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Makanya kenapa dia bisa reinkarnasi lagi, ya udah diturunkan ke bumi untuk mempelajari lagi spiritualitas atau apapun itulah. Jadi itu adalah beberapa penyebab kenapa manusia bisa reinkarnasi lagi. Terus kita lanjut ke tujuan adanya reinkarnasi. Ya sebenarnya itu berhubungan dengan penyebab, karena manusia itu kan memang butuh untuk bertumbuh ya, makanya dilahirkan kembali. Ada juga memang karena hidupnya tidak fair, kayak contohnya dibunuh. Makanya dilahirkan kembali lagi tujuannya, supaya manusia tersebut bisa belajar dan mendapatkan pelajaran spiritual yang memang dibutuhkan oleh jiwa tersebut. Sebelum lanjut ke dimensi berikutnya atau ke chapter selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada saat reinkarnasi kita membawa karma masa lalu, termasuk jodoh? Kalau jodoh sih kayaknya kami nggak yakin ya, dari pemahaman kami belum lihat ada yang, oh lu dulu suami istri, di kehidupan sekarang suami istri juga, belum ya. Masalahnya yang kami lihat, orang-orang itu kebanyakan ya, belum tentu sih. Mungkin ada yang Mungkin. iya. Tapi
kebanyakan mostly yang kami lihat, ini balik lagi ya, yang kami lihat. Dari pengalaman kami sih, kami belum pernah melihat ya, tapi bukan berarti belum ada, ya kebetulan aja kami belum melihatnya aja. Belum. Kami percaya sih, di luar sana kalau yang jodoh ya, pasti ada, kami yakin. Rather than jodoh, mungkin kalau di kehidupan sebelumnya, misalnya nih, di kehidupan sekarang dia suami istri atau kakak adik, di kehidupan sebelumnya mereka pernah bertemu atau enggak, itu banyak ya, Lin. Kayak kamu Iya, sama Jesslyn aja waktu yang di pernah. kehidupan Jepang aja kan kamu berinteraksi kan? Bukan Jepang, Bukan, China ya? Iya. Mm-mm. Entah teman atau apa tuh kalian tuh? Temen. Teman kan, nah itu. Pokoknya intinya mereka lahir lagi di abad 21 ini, ketemu lagi bersama gua. Jadi intinya di kehidupan lalu, iya, mereka berhubungan dan berinteraksi, seperti itu. Jadi nggak harus jodoh sih, bisa teman, bisa orang yang mungkin pernah ketemu di masa lalu, yang nggak Ya. terlalu dekat, atau siapapun itu, atau orang tua, bisa aja loh. Ya. We don't know. Lalu mengenai karma masa lalu. Ini jawaban dari roh pembimbing aku, yaitu Caris. Kalau menurut dari yang Caris bilang, karma iya, itu beneran eksis. Dan karma itu bisa aja dijalani ketika orang tersebut masih hidup, ketika dia sudah mendekati ajal, atau reinkarnasi berikutnya. Namun, tidak semua orang yang bereinkarnasi harus menjalani karma yang pernah dia perbuat di kehidupan sebelumnya. Karena apa? Balik lagi, semua tergantung kebijakan Tuhan. Udah, itu kata Wait, Keris. Sebenarnya itu lebih masuk akal sih. Wait, tunggu. Keris, tadi kamu mengatakan bisa saat menjelang ajal. Berarti itu seakan-akan seperti Tuhan memberikan kesempatan waktu yang dikompres. Lu bakal mati nih sebulan lagi. Sebulan itukah yang digunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibaratnya apa ya, membalancing karma. Begitukah, Keris? Bukan, Willy. Misalnya Untuk dia membayar. untuk membayar, betul. Contohnya dia suka mencuri, terus di akhir hidupnya dia melarat sebelum mati. Karena agak nggak fair sih dimasukkan ke berikutnya, karena harusnya ketika lahir kembali itu adalah chapter Chapter yang baru. dan lembar yang kosong sebenarnya. Oke. Tapi Tuhan udah ngatur sih, cuman mungkin beberapa ada yang nyangkut mungkin, tapi kan we don't know, karena karma tuh pembahasan yang berat dan kita tuh nggak akan bisa nilai Ya, mana oke. yang mana perbuatan kita yang akan masuk karma dan mana yang enggak termasuk karma. Kata Caris betul, itu sebabnya hanya dapat Tuhan yang menilai. Dan Tuhan yang tahu semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Lanjut ya guys. Apakah orang yang reinkarnasi ingat dengan kehidupan sebelumnya? Ada yang iya, ada yang enggak. Betul. Dan kalau ingat, kalau visionnya vivid sekali, crystal clear, wah itu kelihatan jelas banget guys. Jadi kalau dari pengalaman kami bersama klien-klien, rata-rata mereka nggak inget sih ya. Enggak ingat. Enggak. Tapi kami melihat misalnya nih, kamu dulunya orang Korea ya, terus kok kamu kalau makan kebiasaannya begini. Terus tiba-tiba klien kami mengatakan, iya kebiasaan gue makan masih kayak gini. Ya kira-kira kayak begitulah. Ya. Tapi klien kami tidak ingat masa lalunya. Tapi bagi orang yang mungkin melatih ataupun memohon, ya kalau Tuhan mengizinkan, hal itu bisa diingat. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat reinkarnasi itu terjadi dan apakah itu positif atau negatif? Ya, sebenarnya ini sudah dijawab di pertanyaan pertama ya, penyebab kenapa manusia itu bisa reinkarnasi lagi. Dan apa sih tujuan reinkarnasi? Yaitu balik ke masing-masing pribadi. Teman-teman menganggap itu positif atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, jadi kalau reinkarnasi ada, apakah sesungguhnya agama-agama umum di dunia itu akan sempurna kalau di-merge? Kayaknya beda gak sih guys? I mean, hubungan agama dengan reinkarnasi itu, ya memang sih, maksudnya ada agama yang relate dengan reinkarnasi. Tapi untuk reinkarnasi itu untuk menjadi, apa ya, dunia menjadi better place dengan agama yang menyatu, aku rasa itu dua hal yang berbeda sih guys. Betul. Kalau reinkarnasi itu menurut aku sih lebih ke arah diri kita sendiri. Kalau menurut aku, reinkarnasi itu sebenarnya salah satu perjalanan spiritual setiap manusia. Ada yang memang reinkarnasi lagi, ada yang tidak. Jadi tergantung keputusan Bapak ya. Dan menurut aku sih, itu dua hal yang berbeda dengan agama. Agama itu kan memang suatu komunitas yang mengajarkan kepercayaan-kepercayaan tertentu atau bagaimana cara beribadah ke pencipta. Begitu kan. Jadi menurut aku agak susah sih kalau mau dikaitkan ya. Ya, gampangnya mereka itu seakan-akan berkorelasi, padahal tidak berkorelasi. Betul. Agama mengajarkan kita bagaimana cara untuk hidup, sedangkan reinkarnasi mengajarkan siapa diri kita sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, kita move on ke yang berikutnya.
Bisakah kita mengetahui di masa lalu saya adalah siapa atau berupa apa? Wow. Siapa nih yang mau jawab? Kakak yang jawab deh. Sebenarnya teman-teman yang terhormat semua, di ajaran yogik India dan di beberapa cara spiritual, jawaban secara singkat, yes bisa. Tetapi sangat tidak disarankan. Jadi gue ulangi, sangat tidak disarankan. Pertanyaannya kan tadi, bisakah kita mengetahui di masa lalu saya adalah siapa atau berbuat apa? Karena apa? Kita semua hidup memorinya dihapus dari masa lalu itu bukan tanpa alasan ya guys. Betul. Imagine kalau kalian hidup sekarang, baru lahir balita, and then your memory is back, and then you can speak Russian, you can speak Japanese, you can speak Chinese, Mandarin gitu kan. Orang tuanya parno guys, freak out anjir nih bayi monster man gitu kan. Long story short adalah kalau gue lagi meditasi dan gue nanya sama roh pembimbing, kenapa? Karena lebih mudah semuanya pembelajaran dari kertas kosong dibanding kertas itu sudah penuh. Bayinya nggak jadi lucu guys, karena kan bisa ngomong semuanya gitu. Serem banget gak sih kayak film apa tuh? Gue Sun pernah. Gokong, Cupat kayaknya gini, Bibi cantik banget dibanteng Cupat kayaknya. Ih, serem Beneran. banget, sumpah. Film Sun Gokong ya, film. Kayak bayangin kayak mukanya kan bayi kan harusnya yang cute gitu kan. Terus tiba-tiba, kok mamaku bentuknya jelek? Nah kan nggak lucu banget sih. I mean, Aduh. teman-teman semua, gue usianya baru ya sepertiga abad. Tetapi gak usah mikirin kehidupan sebelumnya deh. Mengingat 30 tahun ke belakang aja udah stres pusing 7 keliling. Apalagi ingat 5 kehidupan sebelumnya. Bisa malfunctions nih otak gue. Kira-kira begitu teman-teman. Lanjut. Kalau reinkarnasi itu ada, berarti jumlah jiwa di dunia itu konstan. Tetapi kenapa jumlah penduduk bertambah? Wah, that's a tough pertanyaan question. yang- Keris, Eli, atau yang lain mau bantu. Tapi pintar juga loh kepikiran Exactly. ini sih Ini sebenarnya. pintar sih. Iya, benar. Ini jawaban dari hasil pengamatan dan meditasi ya teman-teman. Dan di sini again balik ke disclaimer, boleh percaya boleh tidak. Jiwa tidak bisa hanya dibatasi dengan manusia saja di jagat raya ini. Yang dianggap reinkarnasi itu oleh sebagian besar orang kan adalah manusia ke manusia, bener nggak? Yup. Ya, atau manusia ke hewan atau hewan ke manusia. I mean seputar bumi saja gitu loh. Tetapi kita lupa ada yang namanya ekstraterestrial dan makhluk-makhluk lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah itu bisa terjadi? Oh iya bisa. Jadi dulunya adalah ekstraterestrial, sekarangnya manusia. I was one of them. Yes, I was. Nanti di akhir-akhir gue akan cerita past life sesuai request teman-teman semuanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau jiwanya mungkin hanya dihitung dari yang planet bumi saja ya mungkin segitu-segitu aja, bertambah enggak, berkurang, sebenarnya bisa bertambah bisa berkurang. Tapi ketika ada planet-planet sebelah atau galaksi lain, wah itu kan jadi apa ya bahasa Inggrisnya, everything comes into factor gitu loh. Selain itu Willy, aku mau menambahkan, ini kata Keris bilang nggak semua jiwa itu pernah reinkarnasi. Betul. Jadi ada jiwa-jiwa juga yang masih baru, yang baru dibuat. Gimana kah sound effect-nya? Aku selalu ilfeel sih guys kalau denger apa sound effect itu, tapi lucu banget kan. Nah terus, oke lanjut ya. Oke lanjut ke serius. Jaslyn jangan ketawa, serius. Ya jadi setelah sound effect yang sangat mengganggu telinga tadi, memang benar guys. Jadi memang nggak semua orang itu pernah reinkarnasi. Ada yang bener-bener jiwa baru. Jadi kan Aileen ini kan spesialisasinya kan bisa melihat reinkarnasi orang. Ketika Aileen melihat orang, Aileen bisa mengetahui tuh ini orang pernah reinkarnasi atau masih jiwa baru. Seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian penasaran, kita bisa jelasin sih bedanya orang yang pernah reinkarnasi sama yang enggak. Dan satu lagi, ada orang yang tidak bereinkarnasi lagi karena berbagai alasan. Ya yang tadi aku udah sebut di awal, karena transaksi. Jadi ya sudah, path untuk dia reinkarnasi itu sudah ditutup. Itu tiket ekspres ke dunia gelap. Yang kedua, memang sudah saatnya mereka itu pergi ke perjalanan selanjutnya, ke tahap berikutnya. Jadi mereka tidak reinkarnasi menjadi manusia, tapi langsung bekerja dengan Bapa. Selanjutnya, gimana cara kita tahu kita pernah lahir di kehidupan sebelumnya? Nah itu baru tadi dibahas. tuh. Iya, itu related dengan pertanyaan sebelumnya. Iya, itu related dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya guys. Siapa yang mau jawab? Yang pertama, yang suka orang-orang katakan, yaitu deja vu. Kalian pasti mengenal istilah itu. Jadi itu memang beneran ada, sebagian orang pernah merasakan sesuatu itu, kayak familiar tapi sebenarnya belum pernah di kehidupan ini. Itu salah satu ciri orang yang pernah reinkarnasi. Terus yang kedua, ya ini sebenarnya lebih related
ke arah gue pribadi, karena kan gue bisa ngeliat reinkarnasi orang kan. Kalian pernah gak kenal sama teman-teman kalian atau saudara atau siapapun itu yang dewasa sebelum umurnya? Jadi kayak mungkin dia umurnya 14 tahun tapi kok pemikirannya kritis ya, kok dia benar-benar dewasa sekali. Itu salah satu orang yang pernah reinkarnasi, kadang kebawa. Jadi memang informasi yang dia dapat dari past life atau kebiasaan yang dia dapat dari past life itu kadang kebawa sampai ke reinkarnasi ini. Yup. Begitu. Kalau tadi Aileen dan Jesslyn udah menjelaskan gimana caranya kita tahu kita pernah reinkarnasi, gitu kan? Kalau gue sedikit menjelaskan lebih dari sisi yang berlawanan. Gimana caranya kita tahu kalau kita udah banyak bereinkarnasi? Nah, rata-rata orang yang udah banyak bereinkarnasi itu punya ciri khas yang sama, yaitu satu, mereka letih, guys. Letih itu bukan berarti letih kerjaan ya. Letih kerjaan itu hal yang normal, tapi letih hidup. Apapun yang mereka sudah raih, sudah berhasil, sudah capai, mereka selalu merasa kayak, apakah ini tujuan aku? Apakah ini akhir dari tujuannya? Jadi mereka kayak terus bertanya, apakah tujuanku hanya seputar mencari uang, berkeluarga, mencapai achievement dan yang lain-lain? Itu biasanya ciri khas soul yang sudah lama sekali bereinkarnasi. Dan ketika soul yang sudah lama bereinkarnasi itu, mereka mencari sesuatu yang lebih. Mereka mencari bahwa ingin kembali atau ingin menyatu kembali terhadap Sang Pencipta ataupun jagat raya itu sendiri. Itu kira-kira jawaban dari gua mengenai ciri khas soul yang sudah lama atau sudah sering sekali bereinkarnasi. Dan biasanya mereka itu cukup familiar dengan yang terjadi dengan dunia ini. Jadi mereka nggak kaget. Oh iya, satu lagi juga soul yang biasanya udah lama bereinkarnasi itu mereka kayak udah tahu, kok human kayak begitu sih? Human dari dulu begitu terus, naturnya nggak beda jauh, dasar namanya manusia gitu-gitu, kayak udah bosen gitu loh sama manusia. Jadi kalau pas dijahatin tuh lebih, oh iya, ya memang sih, memang ada orang yang jahat. Jadi bukan pas dijahatin, kok dia jahat banget sih sama gue? Kok bisa sih ada orang sejahat itu? Dia jadi udah lebih tahu, kok dia jahat ya sama gue, tapi ya udahlah, emang gue tahu emang ada orang yang jahat, ada yang enggak. Gue cukup tahu aja emang dia orangnya jahat kayak gitu. Jadi udah lebih mengerti dunia lah di alam bawah sadar gitu. Apakah satu jiwa bisa bereinkarnasi menjadi beberapa entitas? Kayaknya enggak nggak sih guys? Maksudnya gimana tuh satu jiwa bereinkarnasi menjadi beberapa Maksudnya entitas? pecah gitu, satu Kayaknya jiwa pecah, jadi kayaknya. pecah. Kayaknya nggak begitu nggak sih? Kami belum Belum pernah sih, belum menemukan pernah ngeliat sih. ya. Belum pernah ngeliat sih tapi. I think I know kenapa ada pertanyaan seperti ini. Karena memang di dalam kepercayaan tertentu, dan ini clue-nya adalah bukan agama mainstream ini. Memang ada yang mengatakan bahwa satu jiwa pecah bisa bereinkarnasi jadi satu di sini, satu di negara ini. Ya, gue pernah mendengarnya itu. Tetapi dalam pengalaman kami mendetek reinkarnasi nggak pernah ya, Lin ya. Biasanya ya satu orang itu jiwanya misalnya energinya senilai 90 misalnya. Past life-nya juga ya segitu nilainya. Enggak yang berkurang banyak itu, enggak kayaknya sih. Ya kami terbatas sih, tapi itulah yang kami lihat. Karena so far. sebenarnya untuk menjalani satu kehidupan saja sudah ribet, apalagi kalian menjalani dua sekaligus. Betul. Apakah orang-orang di past life kita dengan hidup yang sekarang itu adalah sama? Pertanyaan ini sebenarnya agak related dengan pertanyaan awal yang ada yang nanya kalau apakah jodoh itu loh tadi. iya, yang tentang jodoh, Mm-mm. membawa jodoh-jodoh itu kan. Ada yang sama, ada yang tidak. Jadi bervariasi menurut aku. Nggak bisa dipukul rata setiap orang. No. Yep. Sebagai contoh, Aileen ngelihat bahwa reinkarnasi gua nih selama 13 kali itu tidak pernah bersinggungan dengan mereka sama sekali. Ya kan? Nggak Kita pernah. nggak pernah ketemu. Barulah di reinkarnasi gue yang ke-13, ke-14 ya, Lin. 13. Ya, yang ke-13 ini di fisik gue ini barulah gue ketemu mereka. Berarti dengan kata lain, Willy tidak pernah ketemu Aileen dan Jesslyn di masa lalu, tetapi Jesslyn dan Aileen sudah pernah berinteraksi di past life seperti itu. Dan itu pun cuma sekali doang ya kita. Cuma bertemu. sekali. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa mungkin reinkarnasi jadi binatang atau terjadi dari manusia ke manusia? Balik lagi guys, ini semua tergantung ke keputusan Tuhan. Jawabannya bisa apa enggak? Ya mungkin bisa aja. Karena pernah ada orang yang, aku pernah sih baca pas lagi, waktu itu gak sengaja ngeliat di video mana gitu. Terus ada yang komen tentang reinkarnasi gitu ya, ada yang komen, Kak, aku pernah loh ngerasa, aku dulunya itu hidup sebagai rumput.
rasanya nyaman banget kayak gitu. Dia berarti kan pernah menjadi tumbuhan gitu kan, bagian dari tumbuhan tersebut gitu. Jadi kalau menurut aku sih jawabannya bisa apa enggak, bisa-bisa aja gitu. Tapi dalam pengalaman kami menangani berbagai kasus dan klien belum pernah ya. Rata-rata human, dulunya human lagi selalu, Atau alien. atau alien. Iya, atau nggak alien. Itu Memang- yang baru kami temui ya. Ya. Iya, kan masih banyak orang di luar sana yang kita kan belum pernah ketemu juga. Jadi mungkin jawabannya ada kalau mengingat orang yang tadi itu ya. Bagaimana dengan tanggapan anomali terhadap orang yang tidak percaya reinkarnasi? Oh, simpel aja nih jawabannya ya. Bagi Iya. yang percaya itu ada hak Anda, bagi yang nggak percaya juga hak Anda juga. As simple as that. Kami menghargai kepercayaan atau keputusan dari kalian. Asal jangan menghakimi atau menjudge yang lain atau hate comment terhadap satu sama yang lain. Jadi menurut aku cukup hargai saja. Kan nggak Ingat, lucu guys. lagi, iya. Kan nggak lucu ketemu orang kayak, wah lu dulu reinkarnasinya dogi gitu kan. Malah Iya. digebukin loh. Ya pokoknya kita hidup yang damai-damai aja gak sih gitu. Betul. Bisakah seseorang reinkarnasi ke dalam keluarganya lagi, contoh menjadi buyut kita? Bisa, jawabannya bisa. Bisa. Kalau Tuhan mengizinkan, itu akan terjadi. Kayaknya ini kalau nggak salah zaman gue SMA gue pernah baca ada kasus, bukan kasus sih, kisah hidup di Amerika di mana kakeknya 3 generasi itu menjelma lagi menjadi cucu. Oh. Iya, lahir kembali menjadi Jadi let's say cucu. ada A, generasi A punya anak B, B punya anak C, C punya anak D gitu ya. Yang D ketika D kan anaknya C nih. Yang C mengatakan bahwa ini loh foto-foto kakekmu gitu kan. Terus yang D bilang, you mean me? Hayo lo. Sampai si D ini bisa mengatakan bahwa itu kan mobilku. Mobil ini dibawa ke Arizona, ke ini. Gue lupa guys itu kisahnya apa, tapi gue pernah lihat itu. Jadi yang D ini dengan jelas bahkan D mengatakan nama kecil kakek adalah ini kan ya, karena itu aku. Nah, jadi kalau dari kisah itu jawabannya bisa saja. Oke, selanjutnya faktor apa saja yang menentukan reinkarnasi seseorang? Wah, ini butuh bantuan sih kita sih. Keris atau siapapun, please. We need Sebenarnya help. ini sudah dijelaskan oleh Aileen di pertanyaan-pertanyaan awal, Willy, kata Keris. Oke. Jadi faktor pertama, jangan pernah transaksi. Ya. Kedua, harus dari kehendak Bapak. Kalian mungkin bisa mengajukan, kalian ingin reinkarnasi ke Bapak, mungkin setelah kalian meninggal nanti, tapi tetap ingat, yang menentukan itu adalah Bapak. Jadi, kalau misalnya kalian berpikir, kalian bisa berbuat jahat seenaknya, lalu kalian bisa reinkarnasi selanjutnya, eits, tunggu dulu, belum tentu. Belum tentu Bapak memperbolehkan. Siapa tahu kalian langsung ekspres ke dunia gelap. We don't know. Jadi gunakanlah kehidupan kalian di saat ini sebaik mungkin. Reinkarnasi itu bukan cara instan untuk kalian mendapatkan pengampunan atau kesempatan untuk hidup lagi. Jadi semuanya itu tetap baik keputusan Bapak. Oke, lanjut ya guys. Kak, gimana sih proses kita bisa reinkarnasi kembali? Waduh. Pak, kita Jujur dia nggak inget, beneran. kita pernah mengalaminya, tapi itu semua sudah dihapus ya memorinya. Iya bener. Kalau misalkan gimana prosesnya, proses mungkin masuk ke dalam zigot gitu ya. Jadi belum pernah sih. Ini ada buku yang mungkin teman-teman bisa cari ya. Buku ini adalah karangan Dr. Michael Newton. Judulnya adalah Journey of Souls. Terus ada captionnya adalah Life Between Life. Jadi kehidupan antara kehidupan. Dr. Michael Newton ini adalah dia pakar hipnoterapis, spesialis in past life regressions. Jadi artinya ketika pasien berbaring, dihipnotis, dia ngitung mundur waktu. Pertama bisa dilihat dari memori umur 16, umur 15, umur 5. Diterusin sama Dr. Michael Newton, bablas ke kehidupan sebelumnya. Nah tadi kan pertanyaannya gimana sih proses reinkarnasi kan? Dr. Michael Newton di dalam bukunya, gue sempat baca sedikit itu ngumpulin bahwa setelah mati itu melewati tunnel apa, lalu setelah tunnel tuh ya pokoknya teman-teman bisa lah ngelihat itu. Kami nggak banyak baca buku itu karena kami menjaga informasi semurni mungkin dari lapangan itu. Tadi aku barusan dapat abstrak, mencoba nanya ke entitas atas atau siapapun itu yang mau ngejawab aku. Jawabannya adalah, kalian manusia itu tidak akan bisa mengerti bagaimana cara proses reinkarnasi itu sendiri, karena itu semua sudah di luar nalar manusia.
Dan itu memang ada entitas-entitas ya mungkin malaikat atau Tuhan yang bekerja di situ. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita reinkarnasi, apakah HB kita akan tetap sama? Apakah disesuaikan dengan karma? Wah, ini pertanyaan sulit guys. Tapi Iya. seperti teman-teman tahu, nama HB gue kan adalah Eli. Gue pernah nanya sama Eli, Kak Eli, HB kamu dulu siapa? Waktu dulu dia jadi prajurit Jerman kan. Nama HB-nya adalah Alexander. Setelah Eli menjadi HB, Alexander bertugas membimbing anak didik lain. Jadi jawaban singkatnya sih dari yang gue tahu ya, dari diskusi bersama HB itu, mereka mendidik orang lain. Sepertinya tugas dari Tuhan. Tapi ya, again balik lagi semuanya kebijakan dari Tuhan, teman-teman. Lalu kalau mengenai disesuaikan dengan karma, I don't know, Keris. Kalau gue sih feeling gue nih bentar. Rasanya HB sebelum ditugaskan untuk membimbing satu anak didik yang baru lahir, itu HB-nya pun dipilih mana yang paling sesuai untuk anak didik tersebut. Seperti misalnya karakter Eli itu, dia hatinya sangat lembut, cuma kalau udah marah-marah. Tetapi tipe yang bisa mengatasi marahnya dengan kelembutannya. Sebaliknya Livy adalah yang sifatnya pendiam, namun di balik pendiam itu Livy sangat jenius. On the other hand, Keris sifatnya sangat galak, barbar, namun dia selalu menjaga adik-adiknya di jalan yang benar terus. Dan itu berpengaruh ke kami. Mungkin ya itulah bagian dari karma yang kami harus jalani dengan HB yang dipilih oleh Tuhan, dengan spesialisasi mereka masing-masing, dan dengan pengalaman HB kami masing-masing. Jiwa yang ada di surga atau neraka, apakah bisa bereinkarnasi? Kalau yang di surga nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau yang disebut dengan neraka dunia gelap, udah banyak sekali entitas astral yang mengkonfirmasi bahwa belum. Mereka mandek istilahnya di dunia itu. Entah disiksa, entah diapain, mendingan gue nggak usah tahu deh. Tapi istilahnya mereka mandek di situ dan belum bisa bereinkarnasi kembali. Bahkan belum diambil oleh Bapa. Tetapi kalau yang di surga, we don't know. Oke, kalau yang di surga, barusan gue dapat abstrak. Sebenarnya kalau yang sudah di surga tidak diperlukan reinkarnasi lagi, karena mereka sudah mencapai tahap spiritualitas yang dibutuhkan, dan sudah waktunya mereka ke chapter selanjutnya. Karena gimana pun juga, kalau reinkarnasi lagi di bumi, ya hanya seputar bumi saja. Tapi kan di luar sana, alam sana itu kan benar-benar tidak terbatas. Jadi di alam selanjutnya, kita menempuh perjalanan spiritualitas yang lebih tinggi lagi. Apakah bisa rantai reinkarnasi dihapus? Jawabannya adalah bisa, tapi itu semua tergantung dari Bapak. Dan tergantung dari diri kalian sendiri. Betul. Kalau misalnya kalian ya nggak belajar-belajar di dunia ini tentang spiritualitas, ya bisa saja Bapak memutuskan untuk kalian, lebih baik kalian reinkarnasi lagi supaya kalian belajar. Belajar itu bukan dalam konotasi negatif loh, tapi bisa saja kayak ada hal-hal nilai positif yang memang seharusnya kalian dapatkan atau kalian alami. Barusan gue dapet abstrak dari Eli bahwa itulah tugas para HB untuk membimbing kita manusia. Jangan sampai kita manusia melakukan mistake yang sama terus, karena itu nggak akan getting better and better. Dan tugas kita adalah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, sometimes gue dulu pernah ngomel sama HB kayak, kalau kalian para HB pengen kami nggak melakukan kesalahan yang sama lagi, kenapa dihapus memorinya? Itu gue, ya jangan tiru gue ya teman-teman, tapi gue adalah seorang manusia yang sudah melewati tahap memaki-maki Tuhan, memaki-maki HB. Gue kenyang gue maki-maki HB karena kenapa memori gue dihapus ya? Mereka cuma menjawab tugasmu adalah tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan para HB itu ketika membimbing kita tidak mendikte ya teman-teman. Bukan kayak, lu mau melakukan dosa yang di past life? Enggak. Dia pasti dengan suara hati. Teman-teman bisa like ke video kami yang sebelumnya mengenai HB. Ada di sini. HB itu membimbingnya dengan cara sebaiknya kamu berbuat ini, konsekuensinya ini, dan diingatkan kembali konsekuensi itu mungkin merupakan residu karma dari past life kita sebelumnya. Diingatkan oleh HB kalau kamu berbuat ini, konsekuensinya ini. Nah, kalau kita udah tahu itu, ibaratnya itu kita dikasih trailer, sneak peek nih loh, kalau lu berbuat ini akan ada akibat yang sama lagi. Mungkin itu adalah copy paste dari past life kita sebelumnya, konteksnya sedikit beda. Jadi tujuannya adalah
Yes, itulah para HB di sini, di dunia ini. Dan untuk membuat kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, therefore kita bisa memutus rantai reinkarnasi. Apakah reinkarnasi terjadi di semua jiwa, ataukah ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak alami reinkarnasi? Tadi udah sempat dibahas. Iya, ini udah sempat dibahas sih. Sempat bahas, jadi jawabannya ada jiwa yang memang diputuskan oleh Tuhan untuk reinkarnasi lagi, tapi ada yang tidak. Tidak itu bisa berarti ya dia bekerja bersama dengan Bapak, atau yang langsung ekspres ke dunia gelap. Ingat, yang ke dunia gelap itu adalah orang yang transaksi. Yang kedua adalah orang yang sudah kelewatan batas, dan Bapak memutuskan untuk dikirim ke dunia gelap. Ada juga yang masih fresh from the oven. Yes. Kalau Willy kan dulunya alien, Jesslyn dan Aileen dulunya apa? Tolong ya guys, alien dengan Aileen dua hal yang berbeda ya. Jangan disamakan, karena aku sempat baca kolom komentar alien, Aileen, jadi agak mirip. Pantesan kalau setiap kali ada abang Pesan apa antar, namanya pesan antar gitu, online, Aduh. online. iya iya pesan antar online tiap kali atas nama alien gitu, atau enggak atas nama Alin gitu, atau enggak atas nama Ellen gitu, kan sedih banget gitu. Aileen ya guys. Sabar Ellen, Aileen. sabar. Ya aku sabar. Nggak ada yang bener loh guys, pesan antar nggak ada yang bener Sampai sekarang, nggak sampai ada yang detik bener. ini nggak ada yang bener. Semangat Aileen, yang namanya Aileen di luar sana. semangat. Oke, kalau siapa dulu nih? Terserah sih. Jesslyn apa Aileen dulu nih? terserah. Ya udah Aileen dulu. Kalau aku sih sebenarnya banyak ya. Tapi Berapa? of course Berapa Ya. reinkarnasi? lebih baik kalian tebak aja di bawah kolom komentar. Yang benar aku like. Oke? Yang bener dapat heart dari Aileen. Kenapa harus Bener, gue kasih Instagramnya Aileen, Kagak. gue kasih nomor WhatsAppnya Aileen. Gak boleh. Privacy. Ya yang pasti gue bukan alien ya guys dulunya. Gue manusia selama berkali-kali reinkarnasi. Dan di salah satu reinkarnasi gue ya pernah ketemu Jesslyn. Tapi sisanya ya gak pernah. Begitu loh. Iya, dan lu jadi apa Lin ketika direinkarnasi? Ketika Jadi- dulu reinkarnasi. Salah satu anak orang pedagang dan sekaligus ada hubungannya dengan politik. Dan saat itu gue cukup gila kerja, workaholic. Berbeda dengan Jesslyn di saat itu yang cukup santai ya. Iya ya, dari dulu berarti gue orangnya leha-leha ya, nyantai gitu ya. Ya enggak sih guys, gue gak leha-leha juga Enggak sih sih, kadang-kadang. cuman memang dulu lo hidupnya cukup cheerful lah menurut gue. Oke, jadi sekarang gak cheerful, sekarang sedihan mulu gitu ya. Sad girl gitu ya sekarang ya. Ya enggak lah. Sad girl. Aku nangis gitu. Makanya senyum terus. Oke, senyum. Terus ya memang reinkarnasi gue banyakan gue hidup di China. Jangan rasis ya guys, please. Please, jangan rasis. Gue bukannya, ya itu pas life gue bisa apa, gue gak bisa milih guys. Banyak sih bervariasi, ada yang gue menjadi orang miskin, itu juga pernah. Lalu juga lahir di keluarga yang cukup berada, ada juga. Ada juga yang kehidupan gue cukup menyedihkan, pahit, dan berat. Itu gue pernah melihatnya. Ada juga yang hidup gue ketika dulu baru usia 17-an aja sudah digantung mati. Itu gue melihat. It's okay. Lanjut, kalau Jason gimana? Oke, kalau gue ya. Kalau gue seperti yang udah dijelasin sama Aileen sebelumnya, pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Tapi itu ya cuma satu kehidupan dari sekian banyak kehidupan. Dan apalagi ya, dulu gue pernah jadi orang China. Dan setelah itu gue menjadi orang Jepang. Jadi sebenarnya fisik gue ini, muka gue ini itu menyalahkan genetik guys. Jadi sebenarnya sebelum ini tuh past life gue itu orang Jepang. Dan gara-gara dia mohon sebelum dia meninggal, ya Tuhan gitu, aku ingin hidup lagi, aku ingin hidup dengan lebih bebas gitu, dan tidak mengikuti aturan dan lebih terbuka gitu. Dan ya jadilah gue yang sekarang. Jadilah Jason yang sekarang yang Iya. kalian lihat. Iya. Dan sebelum itu juga gue pernah lahir di zaman pas Indonesia merdeka. Waktu zaman itu gue itu adalah reinkarnasi dari seorang pelajar di Jepang. Dan tiap hari gue juga suka ke sekolah gitu kan, nggak kayak sekarang lah ya gitu kan, online school gitu kan. Zaman dulu belum ada pandemi. Oke guys, kalaupun ada nggak separah itu gitu. Oke, lanjut. Dan pas zaman itu
aku tuh sampai sekarang samar-samar tuh masih inget loh guys, kayak radionya zaman dulu bunyinya kayak gimana. Dan gue juga masih inget sedikit-sedikit bunyi dari lagu zaman dulu yang diputer pakai gramafon gitu guys. Rasanya ya saduk banget sih, kayak sedap gitu. Di situ gue meninggalnya sedih banget sih guys. Pokoknya gue kena bom. Ya, gue kena bom. Terus sampai detik ini, gue kalau nonton bioskop itu selalu harus tutup kuping. Jadi gue bener-bener tuh gak bisa denger suara keras. Kalau gue denger suara petasan gue bisa nangis. Gue bener-bener gak suka banget sama namanya fireworks. Jadi bener-bener tuh gue gak bisa denger suara ledakan, suara keras, suara pistol. Gue bener-bener gak bisa denger. Suara petir. Iya, suara petir juga gue takut banget gitu. Kalau misalkan kayak cuman kayak gereg yang cuman kayak geledek-geledek biasa doang dikit-dikit gitu, gue masih gak apa-apa. Tapi suara petir yang sampai biasa tuh sebelum ada petir kan suka ada sinar terang gitu kan, putih gitu kan. Itu tuh, aduh gue udah siap-siap tutup kuping aja gitu. Gue takut shock gitu lah. Pokoknya gue bisa shock kalau dengar suara keras-keras kayak gitu. Gue bener-bener fobia. Selanjutnya ya guys, bahas mengenai kehidupan past life alien Kawili dong. Makhluk bertangan 4 dan berdarah hijau dong kak. Gimana tuh kak? Yang paling ini bau-baunya nih kayaknya ngelihat dari video Lorraine nih kayaknya. Iya. Jadi bagi teman-teman semuanya, karena gue sering meditasi, past life gue gak hanya itu teman-teman. Coba gue sebutin ya, yang kita ingat aja Lin ya. Kadang kalau gue lagi berkumpul sama mereka tuh, gue pegang tangan mereka, guys, tolong lihat past life ini. Ada beberapa. Contoh, gue pernah jadi makhluk seperti Groot yang di bukan Avengers. Alah, gue pengikut. Sorry. Apa sih itu namanya? Guardian of the Galaxies. Padahal gue belum pernah ngelihat Guardian of the Galaxy sebelumnya. Belum pernah. Tapi begitu gue ngeliat Guardian of the Galaxy, lah ini kan kayak gue, Groot itu loh yang makhluk pohon. Asli Groot imut banget. Itu satu. Terus gue pernah juga jadi yang teman-teman bilang makhluk bertangan. Gue gak yakin 4 atau 6 ya. Kayaknya 6 ya Lin yang kamu lihat ya. Terus kayak bawa mustika gitu. Bentuknya ya mohon maaf ya, kok kayak dewa sih. Jadi gue berpikir, emang gue dewa dulunya? Gila, masa dewa bereinkarnasi jadi manusia? Ya gue gak tahu ya. Sampai gue pikir, itu makhluk apa men? Tapi bener-bener kelihatan bertangan 6 gitu. Dan kayaknya impresinya adalah itu pejabat gitu loh. Pejabat apa sih Jess? Kayak pokoknya pejabat penting di dalam kehidupan itu. Entah planet, entah apa, gue gak tahu. Terus gue pernah ngeliat diri gue pernah jadi gini. Ini bener-bener abstrak ya. Kalian bayangkan kecoa, tapi kecoa yang depannya udah muncul tuh. Jarang kan ngeliat kan? Kecoa tuh ada yang depannya bener-bener sorry jorok. Tapi kecoa kadang kalau lagi makan, katanya dong kecoanya ada kumisnya gak? Kok jadi lalit sih? Oh iya. Lalit, kumisnya getar gak bang gitu? Getar gak? Getar. Ya nonton Burari Death ya dari channel Detektif Astral ya teman-teman. Jadi campuran antara kecoa dengan kepiting. Gue yang lihat aja serem guys. Tapi itu lah gue. Dan dia nggak di darat. Dia kayaknya flying. Tapi itu makhluk. Terus ada lagi apa ya? Oh, yang terakhir ini sebenarnya yang paling keren. Teman-teman tahu Anubis kan? Gue adalah salah satu rasnya itu. Boleh percaya boleh enggak. Namun jadi ketika gue lagi meditasi, gue melihat diri gue tiba-tiba badan gue hitam. Kayak plastik kulitnya gitu. Terus tangannya skinny tapi panjang gitu. Muka gue kayak dogi gitu loh. Kayak anjing. Ada moncong. Ya ada moncongnya seperti itu. Di situ gue ngeliat kayak, lah ini kan kayak yang Mesir kuno itu. Itu salah satu. Jadi rasanya rasnya Anubis itu kayaknya alien deh. Karena gue bukan Anubis ya, bukan. Tetapi gue rasnya itu. Gue melihat patternnya tuh seperti itu. Pola kulit hitam, moncongnya gitu. Itu baru yang gue inget dan baru bisa gue lihat. Nggak tahu berapa. Oh, satu lagi ada. Ini gue juga belum pernah nonton Godzilla versus Kong tuh. Belum. Dan gue juga kayaknya nggak pernah ngeliat Godzilla deh. Tapi gue melihat makhluk diri gue seperti dinosaurus. Sininya berduri. Ini mungkin bagi teman-teman nganggap udah super halu ya. Beneran berduri gitu. Sedikit jokes teman-teman. Ketika gue lagi nyetir, gue ngelihat jok sebelah gue, kursi jok mobil loh. Gue ngeraba gini, kok rasanya nyaman banget gitu. Itu kayaknya gue lagi dipengaruhi oleh past life gue yang Godzilla. Gue tanya sama Keris kan sama Jesslyn, tolong dong aku nih ngalamin apa? Kenapa kursi jok aja tuh rasanya enak banget? Keris godain gue, ya itu karena past life kamu Willy, mungkin kamu horny sama bentuk Godzilla yang cewek. Kayak sialan gue digituin sama Keris. Well, long story short adalah itu beberapa vision dari kehidupan alien gue. Dan ya itu belum semua ya, tapi hanya itu yang bisa gue ngelihat. Hanya Tuhan yang tahu deh bentuk-bentuk aneh apa lagi yang gue pernah jadi gitu loh.
Dan kalau misalkan kalian masih penasaran dengan cerita lengkap dari reinkarnasi kami, komen di bawah ya guys. Nanti kami akan bikin video mengenai reinkarnasi kami satu persatu. Sekian dulu video dari kami kali ini mengenai reinkarnasi, dan kami mencoba menjawab pertanyaan netizen-netizen. Walaupun tidak semua, kami mohon maaf, tapi we are doing our best. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua saja, itu sudah sangat amat banyak nilai pembelajaran yang bisa dipetik. Jadi biasanya walaupun kami Anomali selalu memberikan ada message atau pesan di akhir, this time pesannya sudah berbicara by itself di konten ini. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa hubungi Aileen di 0856 gitu. Apa? Sorry, gue baru tabok Aileen. Oke, jangan lupa klik like, share, subscribe, and jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.